Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Kembali seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Yang mana pada video kali ini kami tepat berada di sekitar kawasan wisata Monkey Forest Ubud Bali. Seperti yang kita ketahui bersama, Bali menyimpan sejuta pesona yang menjadi pemikat wisatawan nyaris di seluruh dunia ya. Mulai dari pantai yang indah, pegunungan yang menawan, hamparan sawah menghijau dan asri, pepohonan yang rindang, hingga hutan yang terjaga kelestariannya, serta adat istiadat budaya yang masih terjaga hingga kini. Semua bisa ditemukan di Pulau Dewata Bali ini. Dapat disaksikan di video-video kami sebelumnya, adat-adat Bali, budaya, tradisi Bali masih tetap lestari hingga kini. Mulai dari acara plebon atau ngaben hingga hari raya umat Hindu Bali, Galungan dan Kuningan yang kami tayangkan beberapa waktu yang lalu ya. Hal tersebut pun membuktikan bahwasannya masyarakat Bali rata-rata mayoritas menjaga adat istiadat mereka dengan tak aja. Tentu hal ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Kembali dapat kita saksikan di depan kami saat ini, selain beberapa hal tersebut berbicara mengenai alam, Bali juga memiliki kawasan cagar alam dan hutan yang masih terjaga kelestariannya hingga kini. Salah satunya yakni Monkey Forest Ubud Bali ini. Tempat ini memiliki banyak sekali keunikan dan menjadi destinasi wisata populer, wisata familiar di kawasan wisata Ubud yang paling sering sekali dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di sekitar kawasan ini pun para pengunjung ataupun para wisatawan Sobat Lovers dapat berinteraksi secara langsung ya dengan monyet-monyet yang dilepas secara bebas. Monyet-monyet yang ada di kawasan ini bisa dikatakan memang sudah terbiasa dengan kehadiran para manusia ya. Hampir setiap hari banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini sehingga mereka sudah tidak asing lagi. Namun kami tetap ingatkan kepada para pengunjung, para wisatawan ataupun Sobat Lovers semuanya ya. Karena harus tetap hati-hati ya. Waspada karena mereka tetaplah hewan liar. Selain dari berinteraksi langsung dengan kawanan monyet yang ada di sekitar kawasan ini, para pengunjung pun dapat menghirup segarnya udara hutan di kawasan Monkey Forest Ubud ya. Menghirup udara segar di sekitar kawasan ini terasa sekali paru-paru penuh dengan oksigen yang segar. Rasanya paru-paru berterima kasih karena rasanya sangat menyejukkan hati. Entahlah, mungkin berlebihan, tapi itu yang akan dirasakan. Kembali dapat kita saksikan sejauh mata memandang adalah pepohonan dan lumut hijau yang tampak segar memanjakan indera penglihatan serta dapat menenangkan, mendamaikan hati dan pikiran. Baik, kembali dapat kita saksikan di depan kami saat ini, di sekeliling kami saat ini banyak sekali wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang berjalan kaki ya. Mereka sangat senang sekali terlihat berjalan kaki di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Sekali lagi dapat kami katakan bahwasanya ini dapat menjadi bukti bahwasanya sektor pariwisata di Bali memang telah banyak dikenal warga mancanegara ya, atau warga negara asing. Dalam perkembangannya pun sektor pariwisata menjadi sektor andalan suatu daerah karena pariwisata dipandang mampu memberikan kesejahteraan bahkan
akan meningkatkan devisa negara. Kenyataan itu pun membuat banyak negara berlomba-lomba fokus di sektor pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang berkembang dan sangat-sangat terkenal. Mengingat daerah Bali memiliki keindahan yang sangat mempesona, keunikan budayanya, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Nilai budaya, nilai tradisi merupakan sebuah modal utama dalam berkembangnya sebuah pariwisata di Pulau Dewata Bali ini. Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota madya yang kaya dengan kebudayaan, keindahan alam, dan masing-masing kabupaten memiliki daerah tujuan wisata. Berbicara mengenai tujuan wisata pun tentunya Ubud menjadi suatu tempat andalan ya di daerah Gianyar. Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali, tepatnya di Bali bagian tengah. Kabupaten yang terkenal dengan pusat seninya, berbagai jenis seni, mulai dari seni kerajinan tangan, seni budaya, ada di Kabupaten Gianyar, Bali. Salah satu daya tarik wisata yang ramai dikunjungi di wisatawan di Kabupaten Gianyar adalah daya tarik wisata Menara Wana yang atau lebih dikenal dengan Monkey Forest Ubud. Tentu segala keunikan, kelebihan, keindahan tersebut yang ada di Pulau Dewata Bali mengakibatkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memiliki daya tarik tersebut, baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik. Hal ini dapat dibuktikan di video-video kami sebelumnya ataupun video kami pada hari ini ya Sobat Lovers. Dapat kita saksikan di sebelah kanan kami saat ini juga terdapat oleh-oleh hasil karya seni dari Bali ya, seperti topi ataupun hiasan-hiasan gantung lainnya. Jadi selain di pasar seni tematik Ubud atau pasar seni yang terletak di tengah pemukiman warga di sekitar Jalan Kajeng, Jalan Karna ataupun Jalan Arjuna, di sekitar Jalan Raya Monkey Forest pun juga terdapat di kios-kios oleh-oleh khas Bali tentunya yang dapat dibeli dengan harga yang beraneka ragam. Keberadaan daya tarik dari wisata Monkey Forest tentunya sangat memberikan dampak positif ya bagi masyarakat desa adat Padang Tegal ataupun warga desa Ubud khususnya, karena memberi kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat desa adat yang diperoleh dari keuntungan daya tarik wisata Monkey Forest. Keuntungan-keuntungan tersebut pun berasal dari penjualan tiket terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik. Masyarakat lokal pun diberdayakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Melihat fenomena tersebut, maka keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata, pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata sebagai usaha mewujudkan pariwisata berkelanjutan merupakan model pengembangan pariwisata yang ideal. Baik, kembali dapat kita saksikan salah satu restoran yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami saat ini ya. Terdapat patung kera, patung monyet di depan dari sebuah restoran yang ada di Jalan Raya Monkey Forest. Seperti yang kami katakan di awal tadi, memang bagi masyarakat Bali khususnya patung Hanoman, patung monyet seringkali digunakan sebagai penjaga pintu gerbang ataupun pintu-pintu restoran, toko lainnya, sebagai penakluk dari roh-roh jahat agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Baik, tak lupa di tengah-tengah video kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, dan juga mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Dapat kami informasikan kembali bahwasanya pada video kali ini kami tengah berada di Jalan Raya Monkey Forest Ubud ya, yang mana bisa kita saksikan deretan toko, butik ataupun outlet berjejer di sepanjang Jalan Raya Monkey Forest ini.
sejak awal bersama dengan banyak wisma dan hotel, restoran, dan spa-spa kecil juga ada di sekitar sini, tidak jauh dari hutan Monkey Forest. Sebelah kanan ataupun sebelah kiri dari kami saat ini ada berbagai toko di sepanjang jalan Ubud Monkey Forest, beberapa dengan rambu-rambu yang jelas dan beberapa hanya menampilkan benda-benda yang tidak jelas dan barang antik di balik pajangan-pajangan yang tersedia. Sebagian besar adalah toko seni dengan pilihan berbagai macam kerajinan tangan, barang antik dan tekstil, memikat tentunya dari Nusantara ataupun dari Pulau Dewata Bali itu sendiri. Memang tak lengkap rasanya jika berlibur atau liburan namun tidak membeli oleh-oleh di tempat liburan tersebut ya. Yang mana baru-baru ini pun berbicara tentang liburan, kami terdapat sedikit informasi atau cerita ya bagi sobat lover semuanya. Tren liburan keluar kota kini mulai meningkat. Di kuartal pertama tahun ini menunjukkan ada peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari hingga Juni tahun 2023 mencapai 433 kurang lebih 57 juta. Sekali lagi kami ulangi, 433,57 juta perjalanan atau naik 12,57% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebanyak 385,16 juta perjalanan. Menariknya baru-baru ini pun Gubernur Bali Wayan Koster turut menyuarakan atau menyindir para pelaku pariwisata di Pulau Dewata Bali. Seperti apa kata Gubernur Koster terkait pariwisata yang ada di Bali? Mari simak baik-baik apa yang kami sampaikan ya sobat lovers, yang mana kami melihat di berbagai media bahwasanya Gubernur Bali Wayan Koster merujuk dua perbedaan sikap para pelaku wisata Bali saat pandemi COVID-19 dan setelah pandemi berakhir. Kalimat tersebut dinyatakan dalam sambutannya di pembukaan acara workshop dukungan eksekutif dan legislatif dalam pengembangan program air minum di perkotaan. Dalam kesempatannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwasannya biasanya pelaku pariwisata itu agak sombong. Ketika susah ribut menyalahkan pemerintah. Ketika pariwisata hidup, dia lupa dengan pemerintah. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut perilaku tersebut merupakan kebiasaan buruk dari pelaku pariwisata di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster berharap tradisi itu berubah. Pelaku pariwisata Bali harus tetap mesra dengan pemerintah, juga melayani siapapun wisatawan yang datang, tak pandang bulu, tak pilih-pilih. Selain itu, Gubernur Bali Wayan Koster menghimbau kepada pelaku pariwisata agar tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan seluruh pelaku pariwisata, pemerintah, dan pihak terkait harus bergandengan tangan lebih erat di masa datang. Gubernur Bali Wayan Koster tidak ingin Bali mengalami situasi serupa pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun tersebut. Jalanan sepi, sunyi, senyap. Sekarang sudah kembali bergairah lagi. Pulau Bali sebagai destinasi populer terbaik, salah satu yang terbaik wisata di Indonesia ataupun di dunia, kembali bergairah, kembali ramai dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri ya. Bisa kita saksikan di sekeliling kami, di sekitar kami saat ini di Jalan Raya Monkey Forest. Sebelumnya memang dapat diakui selama 2 tahun selama pandemi COVID-19 menghantui Indonesia, berbagai aktivitas di masyarakat menurun drastis, ekonomi pun menurun termasuk kegiatan pariwisata. Akibatnya Bali yang biasa disebut sebagai Pulau Dewata ini juga mengalami dampak yang signifikan. Objek wisata di Bali pun terkena imbasnya, banyak lokasi pelesiran itu sepi dari wisatawan dalam negeri dan turis asing. Beruntungnya setelah 2 tahun terkena dampak pandemi COVID-19, pemerintah pun mulai membolehkan warganya untuk beraktivitas kembali. Ini pula yang menimpa Bali. Daerah ini, kawasan wisata ini kembali ramai dikunjungi wisatawan yang ingin melihat keindahan alam yang ada di Pulau Dewata Bali. Geliat
wisata di Bali terasa kembali bergairah. Turis sudah memenuhi tempat-tempat pelesiran. Wisatawan dalam negeri dan turis asing mulai menyerbu turis dalam negeri yang berasal dari berbagai macam daerah membanjiri Pulau Dewata Bali. Mereka diantaranya berangkat dari jalur laut ataupun dari jalur udara Bandara I Gusti Ngurah Rai. Suasana Bali yang sangat dirindukan, mulai dari cuaca tropis sempurna yang menghangatkan kulit hingga berwarna coklat, pelukan ramah dari penduduk lokal dengan warna-warni pakaian adat dan rambut yang digulung, serta bule-bule turis-turis dengan celana pendek dan kaos singlet lengkap dengan aneka tato di tubuhnya. Banyak hal yang membuat rindu akan Pulau Dewata ini, sehingga terbesit terkadang bagi para wisatawan ingin menetap untuk selamanya di Pulau Dewata Bali. Jadi kurang lebih seperti itu cerita kami ataupun sedikit informasi yang dapat kami bagikan pada video kali ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya pun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat berlibur, dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.